الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua dalam rangka untuk mendengarkan sebuah materi yang sangat baik, yaitu at-tadawi bid-du'a, melakukan terapi atau pengobatan dengan doa, yang masih kita ambil dari karya Hasan bin Ahmad Hammam. Mari kita mulai materi tentang at-tadawi bid-du'a, berobat atau melakukan terapi dengan doa. Bagian awal yaitu kita akan mencari tahu bagaimana kedudukan doa di dalam Islam. Doa dalam Islam merupakan ibadah yang paling agung dan merupakan amal soleh yang utama. Bahkan ia merupakan esensi ibadah dan substansinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menamakan doa ini dengan ibadah, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dan kisah di atas dikutip dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad. Dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ibnu Katsir menafsirkan kata-kata beribadah kepadaku yaitu berdoa kepadaku dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang menyombongkan diri dari berdoa kepadanya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, yaitu hina dina dan kecil. Bagi yang mentadabburi Al-Quran akan mendapati bahwa Allah telah banyak memberikan motivasi kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa kepadanya, merasa rendah diri, tunduk dan mengeluhkan segala kebutuhan kepadanya. Lebih dari itu, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa salah satu sebab kemurkaan Allah kepada hambanya yaitu karena ia tidak mau meminta dan bersandar kepadanya serta merendah dan bersimpuh di hadapannya. Beliau SAW bersabda, "Man lam yas'allaha yakdub alaihi." Man lam yas'allah yakdub alaihi. Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya.
Pernyataan ini diabadikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini merupakan hadis yang sahih. Ini termasuk bagian dari kemurahan dan keutamaan Allah kepada hambanya. Sebab apabila Anda memohon kepada manusia dan selalu meminta kepadanya, tentu ia akan jemu, dia akan marah dan bosan. Sementara Allah justru mencintai, menyukai orang-orang yang memohon dan selalu meminta kepadanya. Betapa maha pemurah dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar apa yang dikatakan seorang penyair. Jangan memohon meminta kepada Bani Adam, kepada manusia, tapi mintalah kepada zat yang perbendaharaannya tak pernah akan habis. Allah murka bila Anda absen, alpa dari memohon kepadanya. Sedangkan Bani Adam, manusia ini, jika dimintai ia akan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, baik dalam keadaan senang maupun susah, dan menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana sabdanya ketika mensifati Robnya, dialah yang apabila engkau tertimpa mara bahaya, kemudian engkau berdoa kepadanya, dia pasti akan menyingkirkannya darimu. Dan yang apabila paceklik dan kefakiran menimpamu, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia Allah pasti akan menumbuhkan tanaman-tanaman bagimu. Pernyataan di atas diambil dari hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Jurayyah. Dengan demikian, wahai saudaraku yang mulia, doa merupakan perkara yang besar dan agung. Sebab di dalamnya seorang hamba menampakkan bahwa ia benar-benar fakir dan butuh kepada Allah. Ia tunduk bersimpuh di hadapannya. Saya juga mengira tiada seorang pun yang tidak membutuhkan apa yang ada di sisi Allah, meskipun hanya sekejap, meskipun hanya sebentar. Sungguh Allah tidak akan membiarkan hambanya kembali dengan tangan hampa, kembali dengan tangan kosong, bila dia mengetahui bahwa hamba tersebut benar-benar menghadap kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha hayyun karim, Innallaha hayyun karim, yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifra. Sungguh Rabb kalian itu maha hidup lagi maha pemurah. Dia malu apabila ada seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Salman radhiyallahu anhu. Betapa pemurah dan pemaafnya engkau wahai Rabb kami. Hanya milikmulah segala keutamaan dan pemberian. Sekarang berikutnya, sudahkah Anda mengetuk pintu ini, yaitu berdoa memohon kepadanya? Wahai saudaraku yang sedang dilanda duka nestapa, wahai saudaraku yang sedang dilanda kesedihan, yang dunia sedang tidak memihak kepada Anda dan tertutup semua pintu-pintu rezeki bagimu, yang sedang tertimpa kefakiran dan lelah dengan segala usaha, sedangkan segala pintu tertutup baginya. Saya bertanya,
Sudahkah Anda mengetuk pintu ini, yaitu berdoa, memohon kepadanya, yaitu pintu yang tiada pernah tertutup karena pemiliknya Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, serta Zat yang tidak pernah mengantuk dan tidur. Pemilik pintu tersebut senantiasa melihat tempatmu berada dan mendengar perkataanmu. Tiada suatu apapun yang ada di sekelilingmu tersembunyi darinya. Tahukah Anda pintu apakah itu? Itulah pintu doa. Tahukah pula siapa pemiliknya? Tiada lain, pemiliknya adalah Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pengasih, dan Zat yang Maha Penderma. Pemurah yang tidak bakhil, dan penderma yang perbendaharaannya selalu penuh, tidak pernah surut dan berkurang. Dialah Allah yang Maha Agung, tempat bersimpuh bagi yang berduka, tempat memohon pertolongan bagi yang tertimpa musibah, tempat bergantung bagi semua yang ada, dan tempat memohon bagi semua makhluk. Yang lisan senantiasa menyebutnya dan hati terikat dengannya. Semua tali akan putus kecuali talinya, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintunya. Oleh karena itu, apabila bencana menimpamu dan perkara menyusahkanmu, segeralah untuk mengingat Ia, menyebut namanya, memohon bantuannya, serta memohon rezeki dan pertolongannya. Tetaplah berada di pintunya, tunggulah belas kasihan darinya, nantikan kemudahan darinya, berbaik sangkalah kepadanya, berharap sepenuh hatilah kepadanya, beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, bersegeralah kepadanya dalam segala musibah dan bencana, bersimpuhlah di depan pintunya dengan penuh rendah diri, memohon, menangis, bertaubat, dan kembali kepada ketaatan kepadanya. Jika hal itu sudah Anda lakukan, pasti akan datang bantuannya kepada Anda. Pertolongannya akan tiba, muncul jalan keluar dan kemudahan. Pada saat itu, yang tenggelam tertolong, yang hilang diketemukan, yang tertimpa musibah bisa selamat, yang terzalimi ditolong, yang tersesat mendapatkan petunjuk, yang sakit akan sembuh, dan yang berduka cita akan terobati. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a'u?" Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Quran Surat An-Naml ayat 62. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Memohonlah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Mu'min ayat 60. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Al-Baqarah 186. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya."
ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Maka wajib bagi saya dan Anda untuk berdoa kepadanya, baik di saat sempit maupun lapang, baik di saat susah dan senang, sebab Allah tempat meminta pertolongan dan tempat bergantung bagi hamba-hambanya. Kita perhatikan selanjutnya bagaimana para salaf tentang doa. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian menang bukan karena jumlah yang banyak, tapi karena ditolong dari langit, yaitu karena doa. Lihat Ad-Da'u wad-Dawa Ibnu Qayyim, Ad-Da'u wad-Dawa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Umar juga berkata, sungguh saya tidak memikirkan jawabannya, tapi yang saya pikirkan ialah doa. Karena apabila saya berdoa, maka jawaban pasti ada bersamanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian Ka'ab al-Ahbar mengatakan, umat ini diberi 3 hal yang tidak diberikan kepada umat dan nabi sebelumnya. Dahulu apabila Allah mengutus seorang nabi, Dia akan berfirman kepadanya, engkau adalah saksi bagi umatmu. Tapi Dia menjadikan umat ini sebagai saksi atas semua manusia. Dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bagimu kesusahan dalam agama. Dan Dia, Allah, mengatakan kepada umat ini, tidaklah Allah menjadikan kesusahan atas kalian dalam agama. Dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Dan Dia, Allah, mengatakan kepada umat ini, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ali radhiyallahu anhu berkata, angkatlah gelombang bala atau musibah dengan doa. Ibnu Uyainah mengatakan, janganlah seseorang tidak mau berdoa disebabkan ia mendapati dirinya telah berbuat kesalahan, karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa makhluk terjelek, yaitu iblis, ketika mengatakan, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai manusia dibangkitkan. Quran surat Al-Hijr ayat 36. Sekarang kita simak bagaimana keutamaan dan peran doa. Yang pertama, doa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan bagimu. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Yang kedua, doa merupakan tanda selamat dari kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku atau berdoa kepadaku akan aku masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mu'min ayat 60. Yang ketiga, doa merupakan salah satu sebab untuk menangkal kemurkaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'allaha yakdub alai. Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, pasti Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi.
dan mereka setuju atasnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, doa merupakan sebab lapangnya hati, sirnanya kegundahan, hilangnya kesusahan, dan mudahnya segala urusan. Sungguh indah syair yang mengatakan, aku berdoa kepada Allah ketika dalam kondisi sempit, maka selalunya masalah yang kuhadapi bisa terurai. Berapa banyak pemuda yang murung dirundung masalah, dalam berdoa kepada Allah ia temukan jalan keluar. Kemudian yang kelima, doa merupakan tanda tawakal kepada Allah, sebab rahasia tawakal dan hakikatnya ialah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Sementara amalan yang paling utama dan mengandung makna ini adalah doa. Karena ketika berdoa, seseorang meminta tolong kepada Allah dan menyerahkan semua perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, doa merupakan jembatan menuju jiwa yang besar dan tingginya kemauan. Sebab seseorang yang berdoa sejatinya sedang bersandar kepada penopang yang kuat, yang dengannya terpenuhi apa yang ia butuhkan, dan kepadanya ia meminta tolong dalam segala urusan. Dengan hal ini ia bisa terbebas dari jerat-jerat makhluk, perbudakan dan pemberian mereka. Sejatinya ia sedang memutus sifat tamak terhadap apa yang ada pada orang lain, dan inilah inti kemuliaan dan keberhasilannya. Kemudian yang ketujuh, doa merupakan tanda selamat dari kelemahan dan tanda kecerdikan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, ajasun nasi man ajisa fit du'a wa abkhulun nasi man bakhila fis salam. Man bakhila bis salam. Manusia yang paling lemah ialah yang lemah dalam berdoa, dan orang yang paling bakhil, yang paling pelit ialah yang bakhil dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian doa merupakan, untuk yang kedelapan, doa merupakan sebab utama ketegaran dan kemenangan atas lawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Talut dan tentaranya ketika berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya. Qalu rabbana afriq alaina subran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 250. Maka bagaimana hasilnya? Allah berfirman, fahazamuhum bi'idnillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yaitu Daud, pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Al-Baqarah ayat 251. Yang kesembilan, doa merupakan tempat berlindung orang-orang yang teraniaya dan tempat mengadu orang-orang yang lemah.
Karena orang yang teraniaya dan lemah, bila segala cara telah terputus dan semua pintu tertutup di hadapannya, ia tidak mendapati seorang pun yang mampu mengangkat kezaliman yang menimpanya dan membantunya untuk mempertahankan hak-haknya. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit, seraya mengadukan nasibnya kepada Yang Maha Kuat dan Maha Agung. Maka Allah pasti akan menolong dan memuliakannya, serta akan membalaskan untuknya, meski setelah berlalu beberapa saat kemudian. Dalam sebuah syair disebutkan, apakah engkau mengabaikan doa dan menganggapnya remeh? Tidakkah engkau mengetahui apa yang mampu diperbuat oleh doa? Panah doa pada malam hari tepat mengenai sasaran, namun terkadang tertunda, dan sesuatu yang tertunda pasti terlaksana. Yang ke-10, Allah memuji para nabinya dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 10. Allah memuji mereka dengan 3 sifat: bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, selalu berdoa dengan harap dan cemas, serta khusyuk kepadanya. Dia Allah juga menjelaskan bahwa ini yang menyebabkan mereka berjaya dan menang atas musuh-musuh mereka. Seandainya ada sesuatu yang lebih baik untuk memuji mereka dari menyebutkan sifat-sifat ini, tentu Allah akan menyebutkannya. Kemudian yang ke-11, doa merupakan sunnah atau jalan para nabi dan rasul, kebiasaan para wali dan orang-orang yang soleh, serta pekerjaan kaum mukminin yang rendah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami merupakan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. As-Sajdah ayat 15 dan 16. Demikian pula ia merupakan salah satu sifat dari ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 65 sampai 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu merupakan kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah
pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapatkan pembalasan dosanya, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Selain itu, doa termasuk ciri ulul albab atau orang berakal, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 190 sampai 194. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang yang ke-12. Doa merupakan bagian dari aktivitas para malaikat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para malaikat bertasbih serta memuji Rabb-Nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepadanya
serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka serta keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, yang lagi maha bijaksana. Peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Selanjutnya yang ke-13, doa merupakan ibadah yang utama, sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, doa itu ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Mu'min ayat 60. Al-Khattabi mengatakan bahwa maknanya doa merupakan kebanyakan ibadah dan ibadah yang utama, sehingga ucapan mereka, orang-orang di sini keturunan si fulan, dan harta merupakan unta. Maksudnya bahwa mereka ialah orang-orang yang utama atau kebanyakan mereka, atau yang seperti mereka, semisalnya mereka, dan bahwa unta merupakan jenis harta yang paling utama dan yang terbaik. Al-Mubarakfuri mengatakan, artinya doalah merupakan ibadah yang sebenarnya dan layak disebut ibadah karena di dalamnya terkandung makna menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Sebab orang yang berdoa tidak berharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, doa merupakan sesuatu yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, dikatakan demikian karena doa menunjukkan atas kekuasaan Allah dan lemahnya hamba yang berdoa. Akan tetapi lebih utama dikatakan bahwa karena doa merupakan ibadah, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, maka ia lebih mulia di sisi Allah dari sisi ini. Karena ibadah merupakan tujuan hakiki dari Allah menciptakan semua makhluk. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa dan selalu menganjurkannya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima.
dan mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dalam ayat lain, dan Rabb-Mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Al-Mu'min ayat 14. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Rabb-Mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima doanya, dan mempunyai harapan doanya akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya yang ke-16, bahwasanya penghuni sorga mengatakan bahwa doa merupakan penyebab mereka terhindar dari siksa neraka. Mereka mengatakan, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab mereka. Sesungguhnya kami dahulu berdoa kepadanya, sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tur ayat 27 dan 28. Kemudian yang ke-17, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bergaul dan selalu bersama orang-orang yang ahli doa, serta agar tidak memalingkan pandangan kepada selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadrib nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-Nya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Kemudian yang ke-18, Allah melarang berbuat jelek kepada para ahli doa sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya pada pagi hari dan sore hari, sedangkan mereka menginginkan keridhoannya atau kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-An'am ayat 52. Kemudian yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ahli doa,
sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Sebab turunnya ayat ini yaitu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya, ataukah jauh sehingga kita mesti menyerunya?" Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, kedekatan Tuhan dengan orang yang berdoa ini yaitu kedekatan yang khusus, bukan kedekatan yang umum dengan setiap hamba. Karena Allah dekat dengan orang-orang yang berdoa kepadanya, dekat dengan hamba-hambanya, dan lebih dekat lagi ketika seorang hamba sedang bersujud. Kedekatan tersebut lebih khusus dari kedekatan taubat dan kedekatan jawaban doa yang kebanyakan kaum mutakallimin tidak mengakui selainnya. Dan dialah kedekatan khusus bagi orang yang berdoa dan beribadah. Kemudian yang ke-20, bahwasanya orang yang selalu berdoa dengan izin Allah, ia tidak akan kecewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria. Ia mengatakan, "Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku." Quran surat Maryam ayat 4. Begitu pula tentang Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, kekasih Allah. Ia mengatakan, "Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran surat Maryam ayat 48. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan yang ke-21. Bahwasanya doa merupakan bagian dari sifat ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa mereka di dalam surga yaitu, "Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Tuhan kami." Dan salam penghormatan mereka adalah salam sejahtera dari segala bencana. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yunus ayat 10. Kemudian yang ke-22, bahwasanya Allah berjanji untuk mengabulkan doa. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah juga berfirman, "Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan?" Quran surat An-Naml ayat 62. Kemudian yang ke-23, bahwasanya doa merupakan kunci pembuka pintu-pintu rahmat dan alat penolak bala, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa dari kalian yang telah dibukakan baginya pintu doa, berarti telah dibukakan pula baginya pintu-pintu rahmat, dan tidaklah Allah diminta sesuatu
untuk diberikannya yang lebih dia cintai daripada bila dia diminta untuk memberi kesehatan. Sungguh doa itu bermanfaat terhadap musibah, baik yang telah menimpa maupun yang belum menimpa. Maka dari itu, wahai hamba Allah, hendaklah kalian selalu berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3548. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukni hazarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim ini dikatakan, kewaspadaan tidak mampu menolak takdir, sedangkan doa mampu memberikan manfaat terhadap musibah, baik yang sudah menimpa maupun yang belum menimpa. Apabila bala bencana turun, ia akan ditemui doa, kemudian keduanya akan berbenturan hingga hari kiamat. Al-Mubarakfuri mengatakan, sabda beliau, barang siapa dari kalian yang telah dibukakan baginya pintu doa, artinya Allah memberikan taufik kepadanya untuk banyak-banyak berdoa kepadanya dengan memperhatikan syarat-syaratnya dan menjalankan adab-adabnya, berarti telah dibukakan pula baginya pintu-pintu rahmat. Kalimat berarti telah dibukakan pula baginya pintu-pintu rahmat, maksudnya terkadang yang menjadi permintaannya dikabulkan dan terkadang berbuah tertolaknya kejelekan lain yang akan menimpanya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat lain. Berarti telah dibukakan pula baginya pintu-pintu ijabah, dan dalam riwayat lain kalimat berarti telah dibukakan pula baginya pintu-pintu surga. Adapun hadis yang mengatakan sungguh doa itu mampu memberikan manfaat terhadap musibah yang telah menimpa, maksud perkataan ini ialah musibah yang menimpa, yaitu dengan mengangkatnya apabila masih tergantung, atau dengan memberikan kesabaran apabila mesti terjadi, sehingga terasa ringan baginya dalam menjalaninya, atau menjadikannya ridho, rela dengan apa yang ada, sehingga ketika musibah menimpanya ia tidak berandai-andai kejadian sebaliknya. Akan tetapi sebaliknya, ia bahkan mampu menikmati musibah tersebut sebagaimana ahli dunia menikmati dunia. Kemudian kalimat dan yang belum menimpa, yaitu dengan memalingkan dan mencegah musibah tersebut atau menguatkannya sebelum musibah tersebut turun dengan adanya orang yang menemaninya dan meringankan beratnya musibah tersebut saat benar-benar menimpa. Kemudian kalimat, maka dari itu wahai hamba Allah, hendaklah kalian selalu berdoa. Maksud kalimat ini yaitu apabila kekuatan doa seperti ini, maka hendaklah kalian selalu berdoa. Kemudian yang ke-24, doa merupakan penyebab ditahannya azab dan pencegah turunnya hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di antara mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, hukuman dari dosa-dosa bisa hilang dengan beberapa sebab, di antaranya dengan doa orang-orang beriman dan juga dengan pemberian syafaat dari orang-orang
yang diberi izin. Lihat Majmu' Fatawa jilid yang ke-10 halaman 330. Kemudian yang ke-25, doa merupakan amalan yang utama yang bisa menambah keimanan dan menguatkan manisnya iman dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, termasuk bagian kesempurnaan nikmat Allah kepada para hambanya yang beriman ialah dengan diturunkannya kesusahan dan bahaya serta segala yang menjadikan mereka mentauhidkannya, sehingga mereka berdoa kepadanya dengan mengikhlaskan ibadah, berharap kepadanya dan tidak berharap kepada selainnya. Hati mereka senantiasa bergantung kepadanya dan bukan kepada selainnya, sehingga yang mereka dapatkan dari bertawakal dan kembali kepadanya adalah manisnya iman dan merasakan nikmatnya serta berlepas diri dari menyekutukannya. Suatu nikmat yang lebih agung dari sekadar hilangnya sakit dan perasaan takut, berakhirnya kesusahan, atau pula tercapainya kemudahan dan hilangnya kesulitan hidup. Sebab itu semua hanya kelezatan jasadi dan kenikmatan duniawi yang terkadang orang kafir lebih banyak mendapatkannya daripada orang-orang yang beriman. Adapun yang dikatakan ahli tauhid yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ialah kenikmatan agung yang tidak mampu diungkapkan dengan lisan atau dibayangkan dengan hati orang yang belum merasakannya. Setiap orang yang beriman akan merasakannya sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagian kaum salaf mengatakan, wahai anak Adam, sungguh telah diberikan berkah kepadamu pada setiap hajat atau kebutuhan yang karenanya engkau sering mengetuk pintu Tuhanmu. Sebagian syekh mengatakan, sungguh aku mempunyai sebuah hajat, kemudian aku berdoa kepada Allah, maka dia Allah membuka bagiku kenikmatan ma'rifatnya dan kelezatan bermunajat kepadanya, yang dengannya aku jadi tidak suka segera dipenuhi hajatku, khawatir kalau hasratku berpaling darinya, karena hasrat yang diinginkan hanya apa yang menjadi kepentingannya, sehingga apabila telah terpenuhi maka akan turut sirna. Dalam sebuah riwayat Israiliyat disebutkan, wahai anak Adam, musibah akan mengumpulkan aku dan kamu, sedangkan ketentraman akan mengumpulkanmu dengan nafsumu. Kemudian yang ke-26, bahwasanya doa bisa menolak terlaksananya sebuah takdir. Sauban radhiyallahu anhu, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, beliau bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa dengan doa Allah akan mencegah sesuatu yang telah Allah tentukan atas seorang hamba, dan banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani juga berkata, ringkasnya, doa termasuk bagian dari takdir Allah yang terkadang dia mentakdirkan atau seorang hamba sebuah takdir yang terikat. Artinya takdir itu akan terlaksana apabila hamba tersebut tidak berdoa. Tetapi bila ia berdoa, Allah pun akan mencegahnya. Al-Mubarakfuri berkata,
Qadha merupakan perkara yang telah ditakdirkan atau ditentukan. Penjelasan hadis tersebut yaitu apabila yang dimaksud dengan qadha adalah apa yang ditakuti hamba atas terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan ia berusaha untuk mencegahnya. Bila ia diberi taufik untuk berdoa, Allah akan menahan hal tersebut darinya, dan penamaannya qadha hanyalah kiasan tergantung apa yang diyakini hamba tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 27, bahwasanya doa merupakan tanda seseorang mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah serta menetapkan tauhid rububiyah, asma dan sifatnya. Ibnu Aqil mengatakan Allah menganjurkan hambanya untuk selalu berdoa karena di dalamnya terkandung banyak makna. Di antaranya menunjukkan sifat ada, sifat kaya, sifat mendengar, pemurah, rahmat dan kuasa. Sebab barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, ia tidak pantas untuk dimintai. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menyampaikan tentang kabar gembira bagi para ahli doa. Wahai saudaraku semuanya, kita sampaikan sebuah kabar gembira dari Nabi SAW yang melapangkan dada dan menggembirakan jiwa dan juga menjadikan hati tentram. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yada'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su' mislaha." Qalu idzan nuksir, qala Allahu aksar. Tidaklah seorang muslim memohon sebuah permohonan kepada Allah yang di dalamnya tidak berisi dosa dan memutus tali hubungan silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal, yaitu doa atau permohonannya segera dipenuhi, atau menjadikannya sebagai simpanan baginya di akhirat, atau Allah akan melindunginya dari kejelekan serupa yang akan menimpa. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Beliau menjawab, "Allah Maha lebih." Hadisnya hasan riwayat Al-Imam Ahmad. Kemudian doa kita tidak akan pergi begitu saja dan sia-sia, tapi ia akan dikabulkan dengan izin Allah. Dalam hadis ini terdapat 3 hal yang didapatkan orang yang berdoa dari doanya, yaitu pertama, Allah mengabulkan doa kita dan akan menyegerakannya untuk di dunia, menyegerakan perwujudannya di dunia ini. Atau yang kedua, menjadikannya sebagai simpanan bagi kita nanti pada hari kiamat. Dengannya Allah akan memberimu karunia, pahala dan imbalan yang menggembirakan kita. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari kejelekan, musibah dan berbagai mara bahaya yang serupa. Masih adakah manusia yang lebih utama dari ini? Masih adakah kemurahan melebihinya? Dialah Allah yang Maha Agung, Maha Pemurah, Maha Mulia. Perbendaharaannya selalu penuh dan karunia-Nya menyeluruh. Untuk itu perbanyaklah doa
dan terus mohonlah kepadanya dengan hati yang khusyuk dan tangan penuh harap. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk bagian pertama ini kita bahas satu lagi tentang doa dan bala. Al-Imam Al-Ghazali berkata, kalau Anda mengatakan apa gunanya berdoa kalau takdir tak bisa diubah, maka jawabnya, ketahuilah bahwa termasuk bagian dari takdir adalah menolak bala dengan doa. Doa merupakan sebab yang dapat menolak bala dan mendatangkan rahmat. Sebagaimana halnya perisai merupakan alat panah dan air penyebab tumbuhnya tanaman dari dalam tanah. Maka sebagaimana perisai menahan anak panah sehingga keduanya saling berbenturan, begitu pula keadaan doa dan bala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, doa merupakan obat yang paling bermanfaat. Dialah lawan bala bencana yang akan menolak, membereskan dan menahannya agar tidak terjadi, serta mengangkat atau meringankannya bila benar-benar terjadi. Dialah senjata orang beriman yang apabila bertemu dengan bala, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ia lebih kuat dari bala sehingga dapat menghilangkan bala tersebut. Yang kedua, ia lebih lemah dari bencana atau bala sehingga terkalahkan oleh bala bencana dan menimpa hamba tersebut. Akan tetapi meski lemah, ia bisa meringankannya. Atau yang ketiga, keduanya seimbang dan saling mendorong. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukni hazarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala la yanzilu fayatalaqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Kewaspadaan tidak mampu menolak takdir, sedangkan doa mampu memberikan manfaat terhadap musibah, baik yang sudah menimpa maupun yang belum menimpa. Apabila bala turun, ia akan ditemui doa, kemudian keduanya akan berbenturan hingga hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Doa merupakan sebuah pintu yang agung. Bila seorang hamba mengetuknya, akan datang kepadanya kebaikan yang berturut-turut dan berkah yang berlimpah. Demikianlah materi tentang at-tadawi bid-du'a, yaitu melakukan terapi atau pengobatan dengan doa. Adapun kelanjutannya yaitu syarat dan kewajiban doa yang akan disampaikan pada waktu yang lain. Demikian, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.